maka melalui kesempatan ini saya atas nama pribadi dan sebagai Ketua Umum BPM SGTN menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulus dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, dan diaken, dan seluruh jemaat SGTN atas semua kekurangan dan kelemahan, keterbatasan saya, dan atas semua yang telah merasakan dan berpikiran dan perasaan seluruh warga Kristen dimanapun di seluruh Indonesia. Berikan kesempatan kepada Ketua Umum BPM SGTN menyampaikan beberapa informasi ataupun juga klarifikasi, dan selanjutnya oleh Pak Sekretaris Umum BPM SGTN. Dengan hormat saya persilakan. Apa yang saya akan sampaikan, apa yang saya akan uraikan, karena ini akan menjadi menurut saya menjadi sumber penyelesaian soal ini. Percakapan gerejawi, informasi, klarifikasi, dialog gerejawi dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi pelayanan SGTN, BPK, BPMS, BPK, dan BPMJ, dan bersama dengan orang-orang tua. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amsal 15 ayat 1-7. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah tulang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa yang memindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Pengantar inspirasi SGTN. Gereja kita memiliki kisah agung, mulia, dan sangat luas implikasinya, utuh, mandiri, dan misioner. Jaga keutuhan, upayakan kemandirian, dan jadi peran misi Allah di dunia. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan mengupayakan keutuhan, mulai dari pemimpin, pendeta, penatua, diaken, lingkup, sinode, klasis, hingga jemaat. Dan kita semua harus jadi contoh dan menjadi ujung tombak. Itu sebabnya dengan dan melalui persoalan yang sedang kita hadapi, kita semua dikumpulkan oleh Tuhan pemilik gereja ini, bertemu dalam suasana kasih, persaudaraan, kekeluargaan yang didorong oleh situasi dan kondisi darurat gerejawi yang Tuhan izinkan sedang terjadi sebagai ujian dan tantangan kepemimpinan dan pelayanan kita lebih kuat, lebih solid ke depan. Karena itu pertemuan ini teramat sangat penting, melampaui bukan melanggar batas-batas aturan normatif yang ada. Kita juga semua bertanggung jawab sebagai pimpinan rohani gerejawi di jemaat klasis hingga sinode, menjadi pelaku misi Allah di dunia tempat kita masing-masing, melayani dan bersaksi baik secara verbal, melalui sikap dan tindakan kita yang terkontrol dan matang, khususnya melalui sikap
media sosial, khususnya Facebook, WA, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Khusus untuk masalah yang sedang menyeret dan menguji kekuatan gereja Tuhan, GTM, gereja yang Tuhan percayakan kepada kita semua, mau tidak mau, diakui atau tidak akui, sangat terkait dengan masalah penggantian PJ Bupati Mamasa. Khususnya saudara kekasih kita, warga kita, Bapak Penatua Dr. Yakub Solo, yang sesungguhnya bukan urusan gereja, tetapi adalah urusan pemerintah pusat. Namun kita semua tanpa sadar telah ditarik kerana yang bukan wilayah tanggung jawab kita. Tentu kita tidak serta-merta mempersoalkan atau mempersalahkan kondisi ini, karena kita tidak dapat dilepaskan dan terlepas dari lingkaran kepentingan politis. Karena kita di pusat pemerintahan, warga kita kurang lebih 75% di Kabupaten Mamasa, sehingga mayoritas politisi di daerah kita juga adalah warga KTM yang tentu tidak bisa dilepaskan dari gereja kita. Supaya Bapak Ibu mempunyai wawasan bahwa inilah situasi dan kondisi kita. Inilah yang membuat dan telah menimbulkan kekisruhan dan politik yang sangat masif di kalangan masyarakat warga kita, yang mayoritas adalah warga KTM, berimbas ke jemaat-jemaat kita. Bahkan yang paling fatal dan tak terhindarkan, situasi ini telah dimanfaatkan oleh iblis untuk membobok-bobok gereja, terutama melalui kejahatan media sosial. Titik persoalannya adalah adanya kecurigaan bagi yang masih curiga, dugaan bagi yang masih menduga, tuduhan bagi yang sudah menuduh, penghakiman bagi yang sudah menghakimi, memfitnah bagi yang sudah memfitnah, bahwa lembaga KTM dengan alasan logis tertentu dan khususnya Ketua Umum PPS KTM yang terlibat jarak di dalam proses penggantian PJ Bupati Mamasa, Bapak Dr. Yakub Solo, bahkan dianggap berada di balik 47 tanda tangan petisi pendeta, baik yang mendukung maupun tanda tangan dengan surat yang dipalsukan. Saya katakan alasan logis. Mengapa? Karena orang hanya mengatakan pendeta-pendeta itu ada di bawah tanggung jawab DPS, dan juga logis. Karena mohon maaf, karena ada yang mengatakan bahwa salah satu tanda tangan di dalam adalah unsur DPS. Karena itu berikut ini setidaknya ada 3 rentetan persoalan yang terkait dan saling berlawanan yang telah membuat lembaga besar kita di GTM sedang diuji, diobok-obok, ingin dipecah belah oleh berbagai pihak dengan berbagai motivasi, baik warga GTM sendiri maupun non-GTM di dalam dan di luar Kabupaten Mamasa, terutama melalui media sosial yang menimbulkan rasa kebencian, terhadap kepentingan politik fanatisme kelompok mulai dari pusat hingga ke daerah dan Kabupaten Mamasa. Rentetan ketiga persoalan tersebut adalah sebagai berikut. Karena yang disebut masalah, 1. Tuduhan fitnahan penghakiman yang sangat masif, jahat dan keji, tidak berkemanusiaan, apalagi terjadi terutama oleh dan melalui media sosial tentang keterlibatan Ketua Umum PPS KTM dalam proses penggantian PJ Bupati Mamasa. 2. Rentetan kedua, adanya dugaan tuduhan fitnahan dan keterlibatan BPMS secara lembaga dengan munculnya tanda tangan petisi 47 orang pendeta dengan alasan yang cukup logis seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendeta-pendeta tersebut adalah bagian dari lembaga KTM dan karena adanya tanda tangan pengurus KTM salah satunya kita. Ketiga, rentetan yang paling terakhir, dan ini yang mulai menunjukkan persoalan, munculnya keperluan tanda tangan petisi 47 orang pendeta KTM dengan kop surat KMKI dengan judul petisi pendeta-pendeta KTM mencabut dukungan kepada Dr. Yakub Solo SH MPD sebagai PJ Bupati Mamasa periode 2023-2024. Saya tulis persis seperti yang tadi ada. Karena saya juga kan baru mendapatkan ini
Inilah ketiga rentetan persoalan yang membuat Bapak Ibu ada di sini, atau yang membuat Tuhan mengumpulkan kita di sini. Saya harus menjelaskan informasi kronologis latar belakang masalah secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hal berikut ini merupakan latar belakang munculnya masalah karena konon sebagai pendorong kuat atau alasan kuat munculnya kelompok pendeta-pendeta yang dinamakan kelompok 9 membentuk kelompok itu atau petisi. Ini penting karena supaya fair bahwa ada juga yang kemudian menjadi alasan teman-teman untuk membuat kelompok itu diungkapkan di sini. Supaya Bapak Ibu sekalian dimulai dengan pencalonan PT Bupati Mamasa, di mana dari Kabupaten Mamasa terdiri dari 5 calon. Itu saya katakan, jangan ada yang bicara soal karena kita di pemerintah, kita di lingkup pemerintah. Di sini banyak mantan-mantan pemerintah kita. Jadi harus berbicara soal itu. Saya ulangi, dimulai dari pencalonan PT Bupati Mamasa, di mana dari Kabupaten Mamasa terdiri dari 5 calon PJ Bupati, yakni Bapak Suci Badawi, Sekda Mamasa, Bapak Dr. Yakson warga GDN, Bapak Ardiansa mantan Sekda Mamasa, Bapak Kombes Andarias dari GKSP, dan Bapak Habibi Kabupaten Sekawi. Sebagai pimpinan lembaga, saya juga berusaha mencari informasi tentang proses pencalonan PJ Bupati. Itu tidak salah. Dan dari pemimpin kemudian dianalisa. Siapa yang mengusulkan dan siapa yang berotoritas menentukan. Akhirnya saya tahu persis informasi tersebut, masih ada banyak, ada beberapa yang saya kasih, ya, bahwa untuk penentuan PJ Bupati murni adalah penempatan dari pusat, dalam hal ini Presiden, berdasarkan usulan DPRD Kabupaten, Gubernur, Mendagri, dan terakhir oleh Presiden. Itu peraturan DPR. Jadi saya dapat informasi itu. Meskipun demikian, melihat komposisi calon, tentu ada harapan dan kerinduan jika mungkin yang dulu adalah warga kita sendiri. Dalam hal ini, harapan kita tak lain adalah Bapak Yakson yang satu-satunya adalah warga GDN. Kita berharap Bapak Dr. Yakson sebagai warga GDN, sebagai rekan sepelayanan Ketua Majelis di Mamuju, berkenan meminta dukungan lembaga secara pribadi, setidaknya dengan menelpon atau kalau perlu berkunjung langsung ke kantor untuk mendapatkan surat dukungan layaknya beberapa warga kita yang datang, yang menelpon langsung untuk meminta dukungan lembaga. Kalau waktu misalnya ada Pak Ai yang dulu calon kakannya, saya langsung bawa suratnya dan ketemu akan provinsi, tapi ternyata tidak bisa. Lalu kemudian ada teman-teman calon KPU provinsi, dulu ada Pak Robert Borol, Joni Ramulani, bahkan Bawaslu, ada Iksan yang minta rekomendasi dukungan atau dukungan dari lembaga. Karena kota Alkitab mintalah maka kami akan diberikan. Jadi itu warga jemaat yang tahu butuh dukungan doa, support dari gereja kita kasih. Gak ada yang telepon, ada yang langsung, ada yang dimintakan Pak kita tahu tuh, dan ada yang memang dia bahwa kita kasih. Tapi khusus untuk Bapak Penatua Dr. Yakson sama sekali tidak pernah meminta dukungan lembaga, baik melalui telepon, WA, apalagi datang berkunjung ke kantor sinode. Namun kami sangat yakin beliau tahu persis bahwa lembaga apapun tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan PJ Bupati. Dan beliau tentu dipercaya partai pengusung yang mencalonkan mendampinginya hingga di pusat. Artinya kita sebagai lembaga sama sekali tidak memberikan dukungan apa-apa karena tidak diminta. Ini dari sisi sinode lembaga. Sebagai pimpinan lembaga, hubungan kemitraan dan kerjasama kita selama ini cukup baik dengan Pemda Kabupaten Mamasa. Dari periode yang lalu, sekali hubungan kita dengan Pemda, khususnya Bupati Ramlan Badawi dan
Sekda Benyamin dulu, Sekda Kabupaten Mamasa, Pak Syukur. Dan ini sudah menjadi kewajiban lembaga kita dari dulu sejak berdirinya Kabupaten Mamasa. Sekda Mamasa sebagai salah satu calon yang memang cukup dekat dengan kita. Kembali itu ya, cukup dekat dengan kita. Beliau mentari, beliau hormat sekali kepada. Nah, hal itu, nah hormati, ada kedekatan emosional. Berarti, betul itu supaya jelas. Berarti dia tolak. Sekda Mamasa sebagai salah satu calon yang memang cukup dekat dengan kita. Beliau mentari, menghormati nama kita. Memang beliau minta dukungan meskipun hanya dukungan murni. Karena kita di atas putih. Bukan dukungan resmi lembaga, apalagi dalam bentuk surat dukungan murid karena kedekatan kemitraan dan emosional adalah hal yang wajar. Supaya Bapak Ibu tahu mengapa seperti itu maksudnya. Ketika ada beberapa teman-teman kita menghadapi BPNS PTN, ada teman-teman di sini. Tepatnya tanggal 7 April 2023, antara lain mengajak BPNS PTN bersikap untuk mendampingi warga yang menuntut haknya kepada pemerintah, mengajak BPNS ikut-ikut dan meminta dukungan untuk pencalonan Bapak Yakobson sebagai calon penerima masa. Memang kita, khususnya saya, tidak terlalu respon. Terbuka ya. Tidak ada yang ditutup. Alasannya sederhana, beliau sendiri tidak pernah meminta untuk didukung secara lembaga, tidak pernah menelpon atau meminta surat dukungan lembaga, meskipun kita tahu persis bahwa surat dukungan dan lembaga apapun tidak ada pengaruhnya terhadap penerimaan. Lalu kita sampaikan kepada teman-teman untuk tidak perlu terlalu mengurusi pejabat yang hanya 1 tahun. Cukup kita serahkan kepada pemerintah pusat, dan kalau mau bersatu kita tunggu tahun 2024 bupati dan wakil bupati. Nah, kita tentukan pemilihan ada di tangan jemaat kita. Itu maksudnya. Kita juga gambarkan kepada teman-teman waktu itu peluang-peluang, kekuatan, kelebihan dan kekurangan masing-masing calon yang ada, yang kemudian disikapi oleh teman-teman pendeta yang waktu itu menghadap sebagai dukungan keras Ketua Umum khusus kepada Sekda. Dan kita kasih gambar. Nanti juga ada tambahan dari Pak Seku dan Pak Seku yang menjelaskan tentang sikap kita waktu itu. Tapi sebenarnya intinya adalah dapat terus dia akan disahkan ke atas karena nanti kita tunggu sampai 2024. Apalagi dia mohon maaf, jujur Bapak Ibu, beliau tidak pernah menelpon minta. Hal inilah yang katanya menurut pendeta Matius dan pendeta DPM kita memicu dan mendorong teman-teman pendeta berkomplotan dimotori oleh beberapa yang menghadap saat itu, yang menamakan diri kelompok 9 dipimpin oleh kekasih kita saudara pendeta DPM kita dengan semangat berlawanan kepada kita BPNS PTN dengan niat yang cukup bagus. Bukan di bawah ya, saya garis bawahnya, dengan niat yang cukup bagus untuk memperjuangkan kader BPN karena dianggap sesuai dengan amanat sidang tahunan untuk sepakat, ya, dianggap sesuai dengan sidang tahunan. Jadi niat teman-teman ini bagus. Artinya Bapak Ibu, secara spiritualitas semangat untuk kita bersatu ini bagus, meskipun melanggar etika moral pendeta. Ya. Lalu kemudian mereka sepakat untuk membuat petisi. Petisi itu dijelaskan oleh biro hukum kita, dikatakan petisi itu perlawanan keras. Saya juga baru tahu. Dengan mengumpulkan tanda tangan pendeta-pendeta yang mau diajak, masing-masing bertugas menghubungi pendeta-pendeta untuk mendukung pencalonan Bapak Yakobson sebagai kader
maka terkumpullah tanda tangan pendeta-pendeta GTM yang menyetujui memberikan tanda tangannya. Itu adalah konfirmasi teman-teman yang ada sekarang. Tapi rohnya adalah karena teman-teman ingin melawan ketua umum yang kelihatan sangat memihak kepada calon ASEKA. Kemudian mereka kumpul, komplotan, bahkan bikin grup sendiri, lalu membuat petisi tanda tangan. Supaya jelas kronologis apa ini? Tanda tangan petisi 47 pendeta inilah yang kemudian menjadi sumber persoalan ketika mulai beredar di medsos dengan judul petisi pendeta-pendeta kita mencabut dukungan kepada Dr. Yakob Solo SH MPD sebagai pejabat Kabupaten Mamasa periode 2023 yang ternyata Bapak Ibu kalau dengarkan baik-baik ini ya, yang ternyata pemanfaatannya dipalsukan oleh saudara kita pendeta BPM kita, ketua petisi, ketua mereka waktu itu, karena kekecewaan secara pribadi menurut pengakuannya bekerjasama dengan saudara Charles Tuntukarai dan pengurus DPC DKI Mamasa untuk mencabut dukungan kepada PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakob Solo. Hal ini sedang berproses di polisi. Akan jelas adakah betul siapa yang akan dibalik semua ini. Inilah sumber polemik yang utama karena adanya keberatan keras pendeta-pendeta yang merasa tanda tangannya dipalsukan pemanfaatannya seolah-olah turut mendukung penggantian PJ Bupati Bapak Yakob Solo. Jadi ada proses teman-teman, jelas ada protes. Sehingga mulai terjadi persoalan. Menyikapi persoalan ini, BPMS, DPS, Biro Hukum, Humas, pendeta DPM Andika dan beberapa pendeta anggota petisi nanti akan dijelaskan Pak Wasek. Pada hari Senin tanggal 11 Desember segera melakukan rapat hingga malam hari dengan menghadirkan secara langsung Bapak PJ Bupati Mamasa waktu itu Yakob Solo, di mana beliau sendiri ternyata tidak mengakui adanya surat dukungan petisi pendeta terhadap pencalonannya dulu dan hanya percaya hitam di atas putih petisi pendeta-pendeta untuk menjatuhkannya yang sudah beredar di WA grup. Saya pakai bahasa yang disampaikan menjatuhkan, karena itu yang beredar di medsos. Jadi menjatuhkan Pak Solo tanda tangan pendeta-pendeta dan lain sebagainya. Jadi Pak kita tidak mengakui dulu hidup tanda tangan itu, tapi mengakui bahwa dia dijatuhkan tanda tangan itu, karena dia punya hitam di atas putih. Dugaan dan tuduhan lain dari masyarakat dan jemaat adalah adanya keterlibatan lembaga GTM karena pendeta-pendeta ada di bawah lembaga GTM. Dan ya sekali lagi supaya kita terbuka semua tanda tangan yang tercantum ya, termasuk ketua klasis. Jadi modal lembaga kenapa harus kita tahu? Banyak, tidak mungkin lembaga tidak terlibat Pak. Lembaga itu membawa pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu banyak yang ketua klasis, pemimpin jemaat. Pasti orang meninggal bahwa lembaga bisa terlibat. Ya. Versi lain, Ketua Umum DPMS GTM diduga dicurigai dituduh berada di bawah penggunaan tanda tangan petisi oleh pendeta DPM Andika, adiknya karena adiknya Cornelius dan pengurus GTM Mamasa, terutama karena sepulang dari Kalimantan untuk mengikuti seminar moderasi beragama nasional waktu itu awal Desember baru pertama-tama saya mendengarkan informasi ini. Saya dengan niat tulus ingin mengajak saudara pendeta Ismianto untuk menarik laporan dari kepolisian dengan pertimbangan sudah berdamai di kantor BPMS dan saudara pendeta DPM Andika berduka karena anak terkasihnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan iparnya meninggal sudah dikubur dan anaknya masih dirawat di rumah sakit Polewali dalam kondisi yang sangat parah waktu itu darah keluar dari hidung dan telinga, sehingga kita berusaha bagaimana supaya kita kasih darah mudah-mudahan kita. Jadi niat saya tulus itu. Kami kemudian berusaha komunikasi, saya ajak saudara Ismianto ke operasinya, tapi ada respon. Lalu kemudian belakangan baru kemudian saya tahu bahwa
rupanya saya dicurigai berada di balik penggunaan tanda tangan itu, dan karena itu saya berusaha untuk menghalang-halangi supaya damai saja, jangan terlihat bahwa dia terlibat. Setelah saya tahu ya, kuat-kuat tidak apa-apa dia terang, karena kan polisi juga adalah alat Tuhan untuk dia bisa mengungkapkan semua. Karena ya pada akhirnya saya dicurigai padahal pasang pendawan dulu sih revolusi ya, curigai dia kan benar. Nah, pertanyaan penting Bapak Ibu bagi saya, bagi kita semua adalah ini penting sekali karena ini bisa menjadi titik menyelesaikan masalah ini. Ya. Pertanyaan penting bagi kita semua adalah apakah surat petisi tanda tangan 47 pendeta GTM tersebut dapat mempengaruhi terpilihnya atau digantikannya PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakub Solo? Jawabannya adalah sama sekali tidak ada pengaruhnya. Kilalea ya, tidak pengaruh apa? Saya mesti sedikit kali. Pertama, karena Bapak PJ Bupati Yakub Solo sendiri tidak mengakui pernah ada petisi pendeta-pendeta yang mendukungnya, dan kedua hasil kunjungan Bapak Ketua 1 klarifikasi ke Gubernur nanti beliau akan sampaikan. Beliau menanyakan apakah ada pengaruhnya tanda tangan yang berarti terhadap diturunkannya atau digantikannya Pak Dr. Solo dikatakan tidak ada sama sekali. Tinggal sedikit Bapak Ibu, sikap ketum BPMS GTM terhadap PJ Bupati Mamasa Bapak Dr. Yakub Solo ini betul-betul tulus Bapak Ibu, tertindih dengan. Sejak pengakuan Dr. Yakub Solo dilantik sebagai PJ Bupati Mamasa dan diutus GTM di Mamuju, seperti yang kami sampaikan di medsos, di klarifikasi, ya, Ketua Umum BPMS GTM dan BPMS GTM sangat mendukung beliau, ya, banyak ya. Kami sangat mendukung beliau terutama karena beliau adalah warga gereja dan pemerintah yang sah. Meskipun beliau ketika awal-awal datang ke Mamasa belum sempat berkunjung ke kantor Sinode BPMS GTM karena kesibukan pelayanan. Secara pribadi komunikasi kami sangat bagus dengan beliau melalui telepon atau WA, terutama dalam hal perkembangan pembangunan kantor BPMS GTM yang sempat dikunjungi oleh beliau Pak Yakub Solo waktu itu, ya, dikunjungi kantor kita Pak. Jadi kami komunikasi lancar dan permohonan kita kepada beliau agar sisa bantuan Pemda yang dulu 1 miliar yang sudah dicairkan pada masa Pak Ramdan Pak Martinus 500 juta masih 500 juta sisanya itu dibantu dicairkan. Mengapa? Karena kita mau percepat ini agar bulan Januari kami BPMS sudah bintang. Jadi komunikasi saya dengan Pak PJ itu bagus sekali ya. Bagus Pak, ya. Dan kesepakatan terakhir dengan beliau karena kondisi keuangan daerah, sehingga beliau mengusulkan untuk setengah saja dulu. Lalu kemudian kita sepakat, dia bilang Pak Ketua kalau begitu kita sepakat di 300 juta untuk dicairkan. Artinya yang saya jelaskan Bapak Ibu, komunikasi saya dengan Pak Yakub Solo bagus sekali, bagus, ya. Masih ada wilayah di sini. Namun mungkin karena kondisi sehingga belum sempat dicairkan hingga beliau mengakhiri tugas. Jadi yang 500 juta itu dan 300 juta yang dijanjikan dicairkan tanpa sempat mencairkan. Saya lakukan, ya, dalam kepemimpinan beliau. Bagi kita lembaga, siapapun pemerintah ada yang sah harus kita hormati dan membangun kemitraan dalam pembangunan masyarakat dan warga. Jelas dasar kejadian ya, pemerintah adalah wakil Allah ya, harus kita membangun kerjasama. Jadi Pak Yakub Solo sebagai pejabat bupati yang bisa tadi kita doakan, apalagi warga gereja kita. Tinggal sedikit Bapak Ibu, Bapak Bupati kita dulu Bapak Ramdan Badawi dan Wakil Bupati Martinus Keranda yang dulu harmonis, Bapak Ibu ini penting, yang dulu diharmonis. Terang-terangan saya lawan. Saya masih ketua 1. Saya ciptakan lawan Mas Bob. Tetapi ketika mereka sudah terpilih dan dilantik sebagai pemerintah yang sah, kami pengurus BPMS GTM ya mempunyai hubungan yang sangat harmonis dan mendukungnya sebagai mitra dalam pelayanan.
Sekretaris Umum BPMS yang dulu Bapak Pendeta Suparto sangat akrab dengan Bapak Bupati Rangga Padang. Karenanya tidak terlalu sulit bagi BPMS yang dulu mengajukan proposal dan mendapat banyak bantuan dari Pemda Kabupaten Mamasa. Bahkan pendeta sebelumnya, karena kami semua kan itu tugas gereja. Lihat. Artinya apa? Halo Bapak Ibu, artinya apa? Tidaklah masuk akal dan tentu bukanlah sifat seorang hamba Tuhan, pendeta dan patola pawai ketua BPMS GTM, jika punya niat yang dia ingin dan turut serta dalam komplotan merencanakan untuk menjatuhkan PJ Bupati Mamasa yang adalah warganya sendiri, sebagaimana tuduhan, fitnahan, penghakiman yang ditujukan kepada saya, meskipun penilaian negatif dan titipannya orang terhadap kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan Bapak yang bersolok sebagai penjawab Mamasa, kami tidak ikut-ikutan, tidak punya hak, bukan ranahnya untuk kami mengevaluasi PJ Bupati Mamasa. Artinya Bapak Ibu, tidak masuk akal saya ini hamba Tuhan, ketua sinode lepas sini lalu menjatuhkan Pak Besor atau merancang. Dugaan, kecurigaan, tuduhan, fitnah, penghakiman terhadap diri saya sebagai ketua umum BPMS GTM, baik oleh warga gereja, sesama pimpinan gereja, terutama warga medsos yang telah mempengaruhi mental keluarga saya, istri dan anak-anak saya, keluarga besar saya, warga gereja kita, dengan iman saya terima sebagai resiko kepemimpinan. Istri saya stres Pak. Dampingan saya masuk, dia telepon saya. Anak saya satu ada di rumah yang kuliah di UI, tidak pergi. Ayah saya dampingi ayah di sini. Saya salah 1 semester. Saya tahu kebutuhan ayah. Anak saya bilang, anak saya satu di Jakarta sementara ada memberikan kekuatan, Pak, ayah, kalau Anda betul-betul benar, ayah benar, jangan takut, pasti Tuhan menyertai Anda. Kalau sesuatu yang Anda ayah lakukan, Tuhan akan menilai. Jadi itu kekuatan saya. Tapi secara psikologis keluarga memang sangat berpengaruh. Biarlah semua kritikan dan persoalan yang ditujukan dan tertumpu pada pribadi saya, meskipun tidaklah lebih berdosa atau lebih jahat dari para Farisi dan ahli Taurat yang melakukannya. Penghiburan saya adalah Yesus pun harus dihukum karena dituduh melakukan kejahatan, dan Barnabas yang jahat harus dibebaskan terus berkeliaran. Perlu Bapak Ibu Saudara-saudara ketahui bahwa sejak persoalan ini mulai bergulir, ini penting sekali Bapak Ibu tahu, adanya demo-demo protes evaluasi kinerja PJ Bupati Mamasa Bapak Ibu Saudara itu terjadi antara Oktober November 2023 ketika kami bersama keluarga besar kami sedang melakukan persiapan hingga pelaksanaan upacara penghormatan pemakaman jenazah ayah terkasih kami almarhum Bapak P. Bawa di lantai bawah Selatan Kecamatan Bawah. Banyak teman-teman yang tahu dan dengan tulus datang melayat. Terima kasih kepada perhatian dan pelayanan dan pegawai mata, baik kepada teman-teman BPMS, BPS, BPPS, perwakilan jemaat-jemaat dan rasis-rasis gereja yang dengan tulus datang melayat dan melayani ibadah setiap malam, dan rombongan ketua rasis yang berkenan datang berbagi duka dengan keluarga besar kami. Puji Tuhan, saudara saya Bapak PJ Bupati Mamasa dan rombongan Pemda Kabupaten Mamasa bersama beberapa tokoh masyarakat anggota dewan datang sebagai penghargaan kepada keluarga besar kami untuk menyatakan duka cita dan pawai-pataan. Terima kasih kepada Bapak Emerson dan keluarga dan semua rombongan yang menyertainya waktu itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika persoalan ini muncul, tak boleh pusat. Karena kami fokus di aku 2 bulan Pak, September, Oktober, tidak ada kesempatan bagi saya untuk rapat-rapat seperti yang didudukkan, ketemu dengan AB supaya dikasih 1,5 miliar. Tidak ada Pak.
Makanya istri saya stres karena istri saya sudah dari Jakarta sejak Oktober, sudah bolak-balik kita ke Bala. Lalu kemudian dia tahu persis bahwa saya tidak pernah bikin apa-apa terkait dengan persoalan ini, tapi akhirnya saya harus menerima. Setelah acara orang tua kami di kampung, masih dalam pembenahan hingga awal bulan Desember, segera saya diperhadapkan persoalan yang sebelumnya tidak pernah saya tahu, apalagi mau terlibat. Ketika pada tanggal 9 Desember malam dalam perjalanan menuju Makassar, memenuhi undangan BPMSGTI untuk menghadiri seminar nasional moderasi beragama di Balikpapan, pertama kali saya mendapat informasi tentang perdana tanda tangan petisi pendeta-pendeta GTM yang mencabut hubungan terhadap PJ Reformasi Bapak Dr. Hakim Solon. Sejak saat itulah saya harus menghadapi persoalan ini sebagai pimpinan gereja, menerima banyak tuduhan, hinaan, penghakiman dari berbagai pihak, hal yang betul-betul membuat saya kaget dan terheran-heran kenapa tanda tangan petisi pendeta-pendeta yang sama sekali tidak pernah saya tahu harus dipertanggungjawabkan kepada saya. Karena baru tanggal 9 malam itu dari WA-nya Pak Hakim Solon saya mendapatkan pertama tanda tangan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang semua hadir di sini, di hadapan Tuhan yang mengetahui hati dan di hadapan kalian semua hamba-hamba Tuhan, saya pendeta di Patola Bawah, seorang hamba sahaya, hamba Tuhan Ketua Umum BPMSGTM, pimpinan gereja kalian, dari tempat ini saya menyatakan bahwa semua sangkaan, dugaan dan tuduhan di kalangan masyarakat dan warga gereja dan terutama yang beredar di medsos, termasuk yang menggunakan akun palsu, semuanya 100% adalah tidak benar dan fitnah. Berikut ini beberapa kutipan akun palsu yang beredar di medsos yang telah berhasil dipakai oleh iblis mempengaruhi pikiran dan perasaan banyak orang secara negatif terhadap lembaga GTM dan khususnya kepada saya. Bahkan yang telah berhasil menghasut dan mempengaruhi banyak pejabat gereja, pendeta, penatua dan dekan untuk mendorong ketum BPMSGTM meletakkan jabatannya sebagai penjahat yang tertuduh, yang sangat tidak Kristiani dan tidak terjamin karena dorongan nafsu kebencian dan rasa dendam. Akun palsu. Orangnya minta maaf Pak. Tidak, saya baca dulu. Baru kita lanjutkan. Bapak Ibu saya baca dulu, saya baca dulu akun-akun palsu supaya Bapak Ibu tahu ini betul-betul palsu. Akun palsu yang pertama, Mawar Wahyu Ramu. Saya tulis persis seperti apa yang ada di FB. Jadi akun palsu atas nama Mawar Wahyu Ramu, kronologi surat GKI. Pendeta D menyuruh para pendeta GTM menandatangani surat dukungan kepada YS agar ditunjuk sebagai PJ dengan pertimbangan bahwa YS adalah pelayan Tuhan atau majelis gereja. Namun ternyata surat dukungan tersebut bukan dipakai untuk mendukung YS, melainkan dipakai oleh ketum pendeta DTP Kemendagri yang tidak pernah saya lakukan untuk mendukung HJMS menjadi PJ. Ternyata walaupun tidak didukung oleh BPS, ingat Bapak Ibu, BPS bukan BPMS. Mudah-mudahan bukan orang KTM ini. YS lolos menjadi PJ. Setelah YS lolos sebagai PJ, kelompok BPS merasa tidak puas dan menginginkan YS digantikan oleh HJMS. Tanda pendeta D, saya tidak tahu yang dimaksud pendeta D ini, memberikan tanda tangan petisi para pendeta kepada pendeta DPM, mari masih di pasal ini. Lalu pendeta DPM menghubungi GKI supaya menyurat ke Depdagri agar mengganti YS sebagai PJ dengan melampirkan tanda tangan petisi para pendeta dari BPS GTM. Akun palsu yang kedua, akun atas nama Hermin Pandey. Pengaruhnya akan berusaha mati-matian melengsarkan Pak Yaakob karena tinggal sejengkal kelakuan dan kebusukannya terbongkar oleh Pak Yaakob. Kerjasama yang kompak keluarga Badawi dibantu aliansa sama ketua BPS GTM dan ketua PKB GTM. Ini kan fitnah Pak.
Kita harus dibaca. Masih Henry Pandey. Menurut info, kalau Pak Yakub Solon bisa dikembangkan, maka BPSGTM akan dapat hadiah 1,5 miliar. Ini ada di dalam medsos, Pak, yang memprovokasi orang. Akun terakhir dari Henry Pandey, ada info kalau tadi malam Minggu 7 Januari 2024, Ketua Sinode berkumpul di kediaman mantan Wakil Bupati Martinus Miranda untuk persiapan penjemputan PJ baru. Ini juga palsu, Pak, fitnah. Maksud saya penting. Terakhir ya. Akun palsu Mama Saida, ini penting. Akun palsu Mama Saida, apalagi mau ditanya, nah dia sendiri yang bawa anggotanya untuk main politik. Sebelum jadi ketua BPS ini, Pawa memang kerjanya cari proyek. Kalau kalian mau tahu, dan anggota BPS sudah dari dulu makan uang Pemda. Anggota BPS sudah dari dulu makan uang Pemda. Jadi wajar sekarang bantu PJ karena mereka tidak makan. Karena yes, itu saya tahu di provinsi tidak suka main uang. Kasihan sekali BPS kita dibetawa-tawain, Pak. Jadi maksud saya Bapak itu, ini supaya clear semua bahwa ini akun palsu yang ingin menghancurkan kita. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penghinaan, penghakiman fitnah, baik dari mulut ke mulut di kalangan jemaat masyarakat dan di media sosial kepada diri saya secara pribadi, sebagai akibat dari rentetan dari semua tuduhan dan fitnah yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk abang-abang Tuhan, pendeta penatua dan pekerjaan secara psikologis dalam mempengaruhi mental keluar saya setiap anak-anak saya. Jadi Bapak ini saya harus sampaikan supaya terkesimpulan bahwa semua yang ada di itu adalah medsos yang kemudian ingin menghancurkan kita. Terakhir, WA postingan hamba Tuhan Pendeta Markus, Ketua Klasis PSSI Mamuju. Saya akan kutip yang bagian pertama. Ini baru diedarkan. Selamat pagi rekan-rekan yang baik. Mereka semua baik-baik. Semoga semua tetap sehat dan semangat dalam pelayanan. Izin berbagi informasi yang menjadi latar belakang dari munculnya divisi pendeta. Padahal tadi sudah ada latar belakang waktu melihat sikap saya menuju ke situ, tapi ada latar belakang yang lain. Ini juga tidak benar, ya. Saya mengubahkan. Pada awal Maret 2023 saya, Pendeta Markus, Ketua BPMK PSSI Mamuju, berdiskusi dengan Penatua yang Solon, Ketua BPMG Bukit Said Mamuju, dan beliau menyampaikan soal protes pengusulan PJ Kabupaten Masa yang sedang berjalan. Ada beberapa kandidat di antaranya Biansa, Syukur, Habibi, dan Penatua yang Solon. Beliau menyampaikan pergumulan pribadinya setelah mendapat informasi dari Prof. Hussein tentang kedatangan pendeta di Patola Pawa ke Jakarta, kantor pusat PDIP. Jadi saya katanya pergi ke kantor pusat PDIP. Waktu beta persatuan, waktu beta keluar, waktu dia lupa. Jadi itu maksudnya. Dan menyampaikan bahwa penatua yang Solon ditolak oleh tokoh agama di Mamasa. Sementara itu beliau menyampaikan dukungannya kepada Dewi Syukur. Saya bertanya apa yang bisa saya lakukan. Ini Pendeta Markus kepada Pak Solon. Beliau juga tidak tahu dan malah bertanya balik bagaimana mematahkan pernyataan pendeta di Patola Pawa di pusat. Ya kan dicerai di pusat. Ya. Dalam diskusi panjang akhirnya muncul ide untuk membuat petisi. Jadi ini yang mendorong petisi katanya, ya. Saya Bapak Ibu, saya sudah langsung konfirmasi ketua petisi Bapak DP Mardika, ya, sebagai hamba Tuhan. Ternyata beliau mengatakan ini cerita yang baru dimunculkan. Ada dari kamarnya di saya, ya, dari kamar kita. Potongan mereka juga dengan nak mencurigai sholat atau dengan nak sholat di Jakarta, lu ditambah. Ini tidak pernah Bapak Ibu. Sekali lagi dia dapat Tuhan, ini tidak pernah saya lakukan. Percaya, Tuhan tahu saya tidak pernah di Jakarta untuk berjumpa dengan PDI seperti yang Anda tuduhkan dan fitnahkan. Meskipun saya telah
istri dan anak-anak saya masih di sana. Saya masih warga Jakarta. Tapi untuk mau ketemu dengan PPDI dengan tujuan untuk menjatuhkan seperti yang saudara dan teman yang baik itu tuduhkan berdasarkan informasi dari mulut, itu fitnah. Saya harap mengingatkan supaya jangan ada dusta yang berkata. Kesimpulan dan saran usul sebagai Ketua Umum PPMS KTN. Karena inti dan sumber masalah adalah adanya tanda tangan petisi pendeta-pendeta KTN, baik yang awalnya mendukung pencalonan Bapak Yakub Solon sebagai PJ Bupati Mamasa yang tidak diakuinya, maupun petisi pendeta-pendeta KTN oleh BPC DKI Mamasa yang mencabut dukungan kepada PJ Bupati Mamasa Dr. Solon meskipun jelas-jelas telah melanggar kode etik pendeta. Ini dari saya, usul saya. Ternyata tidak ada sekali pengaruhnya terhadap terpilihnya Bapak Yakub Solon sebagai PJ Bupati Mamasa. Beliau tidak tahu dan tidak mengakui adanya petisi itu, maupun penggantiannya sebagai PJ Bupati Mamasa sebagaimana info PJ Gubernur dalam Ketua 1, sehingga setelah semua persoalan ini kita selesaikan, kita diskusikan, kita clearkan, usul saya sebagai Ketua Umum PPMS KTN yang merasa sama sekali tidak terlibat dalam persoalan yang dituduhkan meskipun tidak ada pengaruhnya, agar persoalan ini kita abaikan dan letakkan di hadapan Tuhan dan menjadikannya sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi kita semua, bagi keutuhan, bagi kesatuan gereja kita ke depan. Gereja Tuhan Mamasa, kita saling mengampuni, saling berdamai sebagai hamba Tuhan, kenakan dalam sejahtera Allah sebagai pengikat yang mempersatukan. Maksudnya begini, karena ternyata tanda di pengaruh dan di tanda tangan tadi, baik mendukung maupun menjatuhkan, yang akan persoalan. Jadi pelajaran bagi kita, meskipun ini melanggar politik para pendeta. Meskipun semua tuduhan dan tuduhan kepada saya dan PPMS tidak benar alias fitnah, namun sebagai hamba Tuhan dalam kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka melalui kesempatan ini saya atas nama pribadi dan sebagai Ketua Umum PPMS menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulus dan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, dan diaken, dan seluruh jemaat sekalian atas semua kekurangan dan kelemahan, keterbatasan saya, dan atas semua yang telah merasakan dan pemikiran dan perasaan seluruh warga Kristen dimanapun di seluruh Indonesia. Saya juga lemah, Pak. Mungkin ada hal-hal yang saya anggap benar, anggap baik, belum tentu baik bagi orang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Saya juga tahu saya punya kelemahan dan keterbatasan. Jika ada hal-hal yang Bapak Ibu lihat tidak pas, tidak sesuai, khususnya dengan sesuatu yang kehendak Tuhan, saya minta maaf di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak Ibu. Tetapi apa yang dituduhkan di medsos itu betul-betul adalah itu. Makanya saya pro di hadapan Tuhan dan tidak ada beban. Bapak bisa lihat tadi saya. Mari kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling merangkul, tinggalkan kebencian, tinggalkan dendam, tinggalkan iri hati, amarah, fitnah, perpecahan, dan kita kuatkan dan kokohkan kembali persekutuan kita, gereja dalam masa yang utuh, mandiri, dan misioner, dan kita bersatu di Pilkada 2024 mendatang. Demikian, salam sejahtera dan soli Deo Gloria Mamasa 23 Januari 2024, dan irim salam dan doa Pendeta Kepala Pawa, Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan itu supaya kronologisnya jelas, dan Bapak Ibu juga sedang mempertanyakan hal yang perlu dipertanyakan. Sekali lagi kita komunikasi, kita dialog, dan kita selesaikan persoalan ini secara gereja. Nah, tambah setiap